Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi bincang-bincang matematika. Ya untuk matematika itu sebagai landasan berpikir, bernalar, berlogika. Karena itu pemerintah mencanangkan untuk matematika itu diajarkan sedini mungkin dari TK atau PAUD atau taman belajar atau pendidikan yang non formal lainnya. Ya, itu mulai dikenalkan matematika. Yang dikenalkan adalah logikanya, cara berpikir, dan tentu saja matematika itu luas. Misalnya kelompok itu adalah perwakilan, katakan himpunan gitu ya. Lalu juga mulai menghitung itu bisa untuk di taman kanak-kanak itu. Ya juga di PAUD ya sama saja. Itu juga bisa eh, katakan mewarnai angka 5 gitu, mengenal angka 5. Ya. Bahkan ada itu anak-anak belum sekolah atau di TK itu sampai 10 ya sudah bisa itu. Bahkan ada yang lebih. Ya karena zaman sekarang itu lebih maju. Nah, maka di kurikulum itu kalau di kelas 1 hanya sampai angka 10 itu ya di TK saja nanti yang sekarang itu belum ada fokus ke matematika yang untuk kurikulum yang akan datang yang 5 tahun paling tidak terus terusnya fokus pada matematika ya disadari matematika itu sebagai queen of science ya, jadi ratunya ilmu maka harus dikuasai orang yang menguasai matematika dan literasi itu di pendidikan dasar khususnya mulai dari sekolah dasar dan MI itu akan nanti lebih kuat di dalam belajarnya lebih menguasai ilmu pengetahuan ya sebagai dasar. Ya. Karena itu matematika menjadi bagian yang utama dan juga ada yang namanya STEAM ya Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah itu memang untuk pada zaman sekarang itu kaitannya kan memang ada STEAM itu. Nah nanti dimasuki STEAM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi soal-soalnya diarahkan ke masalah-masalah yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi pada STEAM tadi. Nah ini juga ada baiknya. Ya tentu saja dengan memperhatikan kalau matematika di bagian awal di tentu saja di TK PAUD juga ya apalagi gitu ya dengan namanya eh enaktif. Enaktif itu harus berkaitan dengan benda-benda konkret. Ya. Menghitung ya ada bendanya konkret. Anak-anak itu begitu. Ya karena sifatnya masih operasi konkret. Ya menurut satu teori, teori biasa ya operasi konkret. Ya, kemudian di kelas 1 demikian pula lebih banyak masih pakai benda-benda konkret, inaktif. Ya. Nah tentu nanti berubah karena saya lihat kemarin juga saya masuk di kelas 1 sekolah dasar di ruang kelasnya sudah mulai ada gambar-gambar maka itu ikonik ada gambar binatang ada gambar-gambar berbagai macam benda itu namanya ikonik ya mewakilkan sesuatu benda nyata dengan gambar. Nah, ternyata kelas 1 juga sudah mulai mengenal yang ikonik. Ya tentu inaktif dan ikonik ini harus kombinasi di situ. Ya lalu mengenal bilangan lebih banyak lagi, jangan hanya dibatasi 1 sampai 10. Mungkin itu untuk tempat-tempat di pedalaman ya di ya, apa pulau-pulau terpencil yang memang masih terbelakang lah harus mengenal bilangan 1 sampai 10 berdasar kurikulum. Ya kalau di kurikulumnya itu 1 sampai 10 diajarkan lebih itu tidak masalah atau sudah terlewati. Ya, sehingga di kota jangan disamakan dengan yang di daerah-daerah pelosok-pelosok yang masih kurang maju. Yaitu kasihan anak-anaknya. Jadi demikian pula di kelas 2 ya, kenalkan. Karena berkaitan dengan bilangan itu kaitannya dengan operasi hitung, ya operasi penambahan, pengurangan,
perkalian pembagian utamanya. Nah, juga di kelas 1 dan kelas 2 sudah diajari sudah dasar-dasarnya. Kan sampai kelas 3 kelas rendah gitu ya. Nah, nanti lebih meningkat lagi. Ya ada penelitian-penelitian itu ya kalau mereka itu cara mengalihkan, cara membagi dengan cepat sudah bisa gitu, itu akan melaju dengan lebih baik di dalam hal belajar. Ya tentu saja kalau mengalihkan membagi dengan cepat ya nanti menambah menguranginya akan cepat itu. Ya. Nah itu eh, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ya, oleh para guru khususnya juga para siswa harus belajar dengan giat, dengan tekun, menguasai matematika dan harus dengan apa matematika itu kan berpikirnya harus logis, kritis, ya, kreatif, inovatif. Tapi juga yang berkaitan dengan di sekolah dasar mungkin belum mencapai itu, tapi yang penting adalah bisa berpikir logis, bernalar dengan baik, lalu bisa mengerjakan dengan cepat. Penting dengan cepat itu. Kalau lambat itu kelihatan tidak cerdas gitu kan. Ya, karena berlatih. Ya, bahwa kecerdasan bisa dilatih dengan belajar terus, ya menghafalkan, ya misal penjumlahan, pengurangan itu dihafalkan dengan cepat. Maksudnya gimana? Misalnya ada 7 tambah 8 15. Itu 15 kurangi 7 8. 15 kurangi 8 7 itu cepat itu. Perkalian juga 4 kali eh, 8 32 gitu kan. Kalau 32 dibagi 4 8. Kalau 32 dibagi 8 4. Nah, seperti itu. Jadi perkalian pembagian sudah tidak masalah lagi karena seperti sudah di luar kepala. Nanti baru teknik-teknik perkalian, perkalian yang standar seperti eh, perkalian bersusun, ya, pembagian kalau dalam bahasa kita, bahasa Jawa itu porogapet itu. Ya, jadi lancar membagi bilangan lancar, mengalihkan lancar. Nah, kalau mengalihkan ini kalau melakukan penjumlahan dan perkalian-perkalian yang bilangan antara 1 sampai 9 itu tidak cepat agak sulit juga, maka harus dihafalkan ya. Tabel perkaliannya nanti dihafalkan dan juga tabel penjumlahannya dihafalkan sampai hafal di luar kepala. Tentu anak-anak nanti akan menjadi lebih ringan di dalam belajar matematika. Nah, gurunya mengupayakan supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, maka harus ada hafalan-hafalan yang harus diberikan kepada para siswa yang berkaitan dengan matematika. Ya. Tentu saja logika sangat dipentingkan, tapi hafalan juga sangat dipentingkan. Jangan lalu beranggapan bahwa matematika jangan dihafal itu tidak benar ya. Jadi paling tidak cara-caranya, cara mengalihkan bersusun itu kan ada aturannya, lah aturannya itu harus dihafalkan. Ya. Kalau tidak seperti itu. Nanti kalau sudah berjumpa dengan rumus-rumus, ya rumusnya ya dihafalkan. Ya. Kalau hafal rumusnya gimana? Ya, kan kesulitan juga ya. Tentu saja sebelum menghafalkan dilandasi dengan pengertian. Ya, pengertian konsep itu dari mana, rumus itu dari mana. Ya, secara singkat ya anak-anak paham gitu ya. Oh, dari mana asal usul dari rumus itu. Ya tentu saja seandainya mereka lupa ya tidak apa-apa hafal rumusnya karena mereka tentu saja tidak ingin jadi guru matematika semua kan. Secara mungkin akan nantinya akan mengambil jurusan-jurusan yang eh, ada matematikanya tentu saja karena matematika soal tapi melandasi cara berpikirnya itu tadi. Ada seseorang misalnya yang sampai sekarang itu bekerja di eh, sudah hampir pensiun barangkali ya gitu. Itu ternyata sangat berguna. Yang berguna adalah operasi hitung itu. Ya. Dengan kecepatan menghitung, dengan ketelitian menghitung, ya. Dengan berbagai hal cara ya untuk menghitung itu sangat penting sekali. Yang kebetulan dia bekerjanya di keuangan, itu bagian dari keuangan, sehingga apa eh, di dalam menghitung ini sangat diperlukan. Ya tentu saja bagi seorang yang belajar di fisika nantinya atau di
Nah, bidang-bidang lain seperti teknik sangat penting mungkin wah nanti nanti suatu ketika ya kan akan belajar yang lebih tinggi lagi ada kalau di trigonometri ada sinus, kosinus, tangen, kotangan dan sebagainya itu juga berguna sekali bagi ilmu-ilmu yang lain seperti fisika atau di teknik gitu. Ya, tentu saja kalau mereka yang bekerja di keuangan akan lebih banyak berkecimpung dengan operasi hitung. Ya. Itu hanya contoh saja bahwa matematika itu goal untuk semuanya, juga matematika itu queen of science. Jadi ratunya ilmu pengetahuan. Ya, semua butuh matematika. Seorang yang tidak sekolah saja butuh matematika untuk paling tidak hitung menghitung. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, ya, saya mengingatkan saja matematika itu sangat penting, maka belajar dengan serius, ya. Anak-anak yang sekolah dipantau untuk belajar dengan baik. Matematika jangan diabaikan. Jangan eh, apa istilahnya ya tidak serius di dalam belajar. Generasi yang akan datang, kecerdasannya bangsa Indonesia bergantung pada anak-anak ini semua. Ya suatu ketika yang tua-tua akan berganti, akan diganti dengan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda nanti tidak pinter-pinter, tidak cerdas, itu kerugian besar bagi bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu makmur, ya, begitu kaya, ya. Semoga anak-anak itu bisa suatu ketika mewarisi dengan pintaran. Ya kalau dalam kebodohan nanti tetap saja tidak bisa atau kurang bisa meningkatkan diri, kualitas diri juga bangsa Indonesia menjadi kurang bisa maju. Karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa bagian daripada kita semua. Nah, dari kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya. Ya, saya tidak ada motif yang lain, motivasi yang lain kecuali ya ikut serta aja lah bincang-bincang matematika dalam rangka supaya ada perbaikan di bidang matematika. Ya, kalau ada yang mendengarkan, terima kasih. Jika tidak, ya tidak masalah bagi saya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.